Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima, jika dia ingin untuk meringkas atau untuk menggunakan salah satu dari keduanya, pakai batu atau pakai air, fal ma'u afdalu, maka menggunakan air lebih afdal. Ya, di zaman Nabi pakai batu, ya. Sekarang kita nggak pakai batu lagi dah, ya. Pertama batunya kagak ada, terus ceboknya juga susah, ya. Sekarang udah ada tisu, ya, jadi bisa pakai tisu, ya. Tapi kalau memang dia mau menggunakan salah satu, batu apa air, fal ma'u afdalu, air lebih afdal. Jadi sekarang kita pakai air aja dah, ya, nggak usah pakai batu, ya. Tapi kalau mau pakai tisu lebih bagus, pakai tisu dulu, kemudian baru pakai air. Ya, kalau orang-orang Barat atau orang Arab banyak yang pakai tisu. Makanya kalau di hotel-hotel kita lihat ada gulungan tisu kan, nah itu buat dipakai tuh, ya. Nah kalau kita nggak terbiasa, satu gulung juga masih perasaan kayak belum cebok aja, ya. Jadi pakai air aja dah, ya. Itu kalau ada air, kalau enggak ya pakai tisu begitu. Jadi tinggal pilih dah, ya. Makanya kita siapin kemana-mana bawa tisu. Kalau orang Arab di kantongnya tisu, karena apalagi musim dingin kan pada berair tuh hidung. Jadi pada itu, ya, musim dingin. Ya, nah jadi selalu terbiasa semua tisu yang kecil-kecil tuh yang isinya 10 biji, 20, kantongin semuanya punya semua. Ya, jadi praktis. Ya, dia pilek atau pingus tinggal gitu aja, atau dia mau makan di restoran tinggal itu, atau umpamanya dia ke WC nggak ada tisu, dia tidak punya tisu gitu, ya. Nah kalau kita pakai air, dan air itu afdal, lebih afdal. Mengapa? Mengapa air lebih afdal dibandingkan dengan tisu, dibandingkan dengan batu? Li'annahu, karena air itu yuzilu, menghilangkan ainan najasati, zat najisnya, ainnya. Artinya kalau bahasa kita tainya. Kalau ngomong sopan-sopan nggak paham juga, ya. Ya, terus terang aja lah, ya. Ya. Kalau pakai air, tainya langsung hilang. Kalau pakai batu, pakai tisu masih susah. Tapi kalau pakai air langsung habis. Pakai airnya banyak, ya. Wa atharoha, dan bekas-bekasnya juga hilang. Tapi kalau pakai batu nggak mungkin, bekasnya pasti banyak. Kalau kita korek-korek bisa robek nanti, ya. Nah, kalau pakai tisu begitu juga, pasti masih ada asarnya meskipun dimaafin. Tapi kalau pakai air, bekas-bekasnya pun habis semuanya. Di situ menggunakan air lebih afdal. Untung negeri kita airnya banyak, alhamdulillah. Ya, hujan, ya, meskipun hujan jarang, air tetap masih ada sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau di Syria, di Jazair, di Maroko, air susah. Ya, meskipun ada, apalagi di Jazair, sulit air. Ya, tapi gas banyak di gas. Gas itu nggak ada botol, gas dari tembok semuanya. Jadi rumah-rumah orang gasnya seperti kayak pam. Jadi pakai meteran gasnya. Jadi dari tembok semua, nggak ada tabung-tabung gas, nggak ada. Jadi semuanya dari tembok nempel semuanya, jadi tinggal buka aja tuh, saking banyaknya gas, tapi airnya kagak punya, ya.
itu ya. Nah, sedangkan air itu paling penting, makanya mazhabnya dia Maliki, pantas ya. Nah kita air banyak, mazhabnya Syafi'i. Baik. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajar. Nah, kalaupun kita mau pakai batu, ada syaratnya. Kalau kita pengen cebok pakai batu, ada syaratnya. Syaratnya apa? An la yajiffa al khariju an najisu. Najis yang keluar supaya belum kering atau enggak kering. Ya. Maksudnya yang keluar itu yang kering gitu. Nah, kalau basah ngerinya kemana-mana gitu. Kalau kering kan bersih ya gitu. Yang kedua, wala yantaqila an mahalli khurujihi, dan taiknya tidak pindah dari tempat keluarnya. Jadi keluarnya di situ, kalau dipindah ke paha umpamanya berak mencret ya. Nah, kalau taiknya pindah dari tempatnya, pindahnya itu umpamanya ke paha atau keluar umpamanya, nah itu nggak boleh. Jadi syaratnya taiknya itu keluarnya benar, ya tidak kemana-mana gitu. Ya, jadi gampang. Tapi kalau mencret bagaimana? Ya, ada di paha, ada di itu, pakai batunya susah. Ya. Jadi nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Nah kalau memang mau pakai batu, syaratnya ya itu taiknya kering, keluar, nggak ada apa-apa, bersih kan. Nah, kemudian waktu keluarnya nggak pindah kemana-mana, jadi langsung keluar begitu aja. Ya. Nah itu boleh pakai batu. Yang ketiga, wala yatra'a alaihi najasun akharun ajnabiyun anhu, dan supaya yang keluar itu tidak kena najis dari yang lain. Jadi murni keluarnya, nggak kena kemana-mana, dia nggak kena najis dari yang lain. Nah, dan kemudian keluarnya bersih, rapi, dan tidak kemana-mana, baru tuh boleh pakai batu. Tapi kalau umpamanya keluarnya basah, ya bisa aja orang berak kan keluarnya air umpamanya, ya. Nah, atau waktu diberak keluar madhi, ya, taiknya campur ame madhi, ame mani umpamanya, ame wadi umpamanya, bisa aja kan. Nah, jadi kalau begitu harus pakai air. Fa in tafa syartun min zalika, kalau tiga syarat ini tidak ada, ta'ayyanal ma'u, maka harus pakai air, ya. Jadi bukannya mentang-mentang berak langsung pakai batu, enggak, ada syaratnya, ya. Bagaimana taiknya yang keluar gitu, ya. Jadi kalau umpamanya taiknya kering dan keluarnya nggak kemana-mana dan nggak ngenain tubuh yang lain, dan dia nggak bercampur dengan najis yang lain. Najis yang lain umpamanya dari zakarnya keluar madhi umpamanya, nah itu kan dia harus cebok juga kan. Nah kalau kena madhi, bersihinnya bagaimana? Ya kan najis, madhi najis, madhi wadi najis. Tapi kalau mani, mazhab Syafi'i nggak najis. Kalau mazhab Abu Hanifah, mani najis. Ya kalau mazhab kita enggak, ya, air mani nggak najis. Karena apa? Karena Rasulullah pernah kainnya, bajunya kena mani, terus dikerik. Udah kering, dikerik, jadi nggak dicuci. Dari situlah mazhab Syafi'i mengatakan air mani tidak najis. Ya. Nah kita nih nggak najis, gitu, ya, air mani, ya. Baik. Tapi kalau keluar air mani wajib mandi junub. Tapi kalau madhi, wadi,
nggak wajib mandi junub, hanya dicuci saja kemaluannya, ya. Jadi bisa dibedain, ya, wadi, mani. Kalau mani keluarnya itu muncrat, min nutfatin amsyajin nutfah. Tapi kalau madhi itu sebab terangsang keluar madhi. Kalau wadi itu sebab karena capek bisa keluar, ya. Dan dia nggak kental, dia tipis putih, ya. Dan baunya juga lain, ya. Kalau enggak, cobain aja ntar cium-ciumin gitu, ya, biar bisa bedain gitu, ya. Kalau dengerin doang kan masih ragu, ya. Ntar cobain lah, ya, bedain ini madi, ini madhi, ini mani, gitu, ya. Keluarnya mani bagaimana, keluarnya madhi bagaimana, keluarnya wadi bagaimana, gitu. Nah, jadi kalau nggak ada syarat yang begitu, maka harus pakai air. Habis itu tentang masalah cebok. Selanjutnya wayajtanibu, dan dia harus menjauhi wujuban secara wajib. Artinya wajib dia harus menjauhi siapa? Qadhi al-hajati, yaitu orang yang mau buang air besar atau air kecil, ya. Menjauhi apa? Istiqbalal qiblah, yaitu menghadap kiblat. Artinya waktu kencing, waktu berak jangan menghadap kiblat, ya. Wahia al-ka'batu, ya. Al-ka'batu maksudnya kiblat, ya. Jadi jangan menghadap kiblat, ya. Wastidbaroha, jangan menghadap belakang kiblat. Tapi fisahra, di lapangan, ya, lapangan bola umpamanya, atau di tegalan yang luas, pengen kencing, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, ya tuh, ya. Tapi kalau di rumah, di bangunan nggak apa-apa, ya. Jadi di lapangan yang luas, kecuali kalau dia jagain umpamanya, nah itu lain lagi. Kalau ngablak, ya, ini lapangan bola ngablak, terus ngadep kiblat, dia kencing ngadep kiblat, dia barang ngadep kiblat, nah itu nggak boleh, ya. Kalau di Arab kan banyak sahara, ya. Makanya dibilang fi Sahara itu lapangan, ya. Gunung lebar luas. Nah itu kalau mau buang air kecil, buang air besar, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. In lam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun, nggak bolehnya kalau antara dia dan kiblat tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang nggak apa-apa, umpamanya dihalangin oleh onta, oleh kambing umpamanya, kambingnya ditaruh di depan, nah terus dikencing dari situ, nggak apa-apa. Atau ontaknya ditaruh di depan, nah dikencing, nggak apa-apa. Atau dipakein penghalang, penghalang kayak papan, kayak seng umpamanya, terus menghadap kiblat, nggak apa-apa. Lihat ini pikih nih, ya. Atau kalau dia pengembala, ya, kambingnya aja ditumpukin di depan dia, ya, diberak dari situ kan nggak kelihatan kan, ya. Kalau kambing-kambing Arab itu dibawa atuh juga semua ngikutin, kambingnya pada ajaran, ya. Bahkan dikawal oleh anjing yang udah terlatih, karena ngomong kambing itu 500, 1000 seorang kambing, 500 kambing seorang doang. Tapi gajinya di Saudi, gajinya itu
Oh, ya kalau mau itu, kalau kuat aja ya. Sebulan juga kalau kuat bagus banget dah ya. Itu nganggun kambing doang gajinya itu bisa pulang, bisa bangun apartemen ya. Nganggun kambing doang ya. Cuma 500 kambing dari pagi sampai sore ya. Tapi kambingnya ajaran, kambingnya pada ngerti ya. Atau jalan semua pada ngikutin, bergerombol gitu ya. Apalagi yang dibawa pimpinannya semua pada ngikut gitu ya. Nah, jadi dikumpul. Nah, kalau pakai anjing mungkin kambing ada yang lari ke sana, nanti dikasih kode tuh anjingnya kejar, giring lagi supaya kumpul gitu. Anjing yang udah terlatih boleh memelihara anjing yang sudah terlatih untuk menjaga peternakan, untuk menjaga pertanian ya. Tapi kalau buat jaga rumah nggak boleh, buat piara aja nggak boleh. Itu pahalanya setiap hari kurang 1 kirot. Ini mazhab Syafi'i ya. Nah, tapi kalau mazhab lain ada yang membolehkan miara anjing. Tapi kalau memang dia mau miara juga, sebaiknya anjingnya dipisah dari rumahnya dan kandang anjing. Dan anjing itu supaya jangan masuk ke rumah, karena dikhawatirkan dia bawa najis. Mungkin dia nyeledin badannya, diceledin kakinya, punggungnya, dijilat-jilatin. Kita pegang bulunya, najis dari liurnya, tapi najis yang nggak kelihatan kan, udah kering ya. Nah, itu mazhab Syafi'i harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki cuci aja begitu, pakai sabun juga boleh gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i 7 kali ya. Bahkan ada yang mengatakan liurnya itu mengandung penyakit ya, itu ya. Jadi mazhab Syafi'i nggak boleh miara anjing ya. Jadi nggak usah dah piara anjing dah ya. Piara anak yatim aja mendingan dah ya. Anjing dipiara ya. Iya, apa orang kampung miara anjing ya. Tiap pagi dibawa tuh anjing ya. Ya itu udah gitu ada penyakitnya lagi, mengganggu ya. Kecuali orang-orang kotaan tuh lain lagi, dah tuh urusan dia. Kalau kita sih nggak usah dah ya. Kalau mau miara kambing, kata Nabi 1 kambing 1 keberkahan, 2 kambing 2 keberkahan, 3 kambing 3 keberkahan. Jadi kalau miara kambing pasti berkah, itu kata Nabi. Makanya sahabat-sahabat pada miara kambing ya. Nah kalau kita miara ayam umpamanya, kambing, sapi, kerbau, berkah ya. Nggak usah miara monyet, karena ada yang bilang miara monyet jadi miskin ya. Nggak usah miara monyet ya. Miara monyet akan menjadi miskin. Jadi miara kambing berkah, ayam, sapi berkah, itu kata Nabi ya. Jadi kita pilih-pilih ya. Nah, memang ada anjing yang masuk surga, anjing Ashabul Kahfi. Itu anjing yang jaga ulama. Bukan anjing yang menggonggong ulama ya. Anjing yang menjaga ulama itu ya, ditungguin tuh ya. Bertahun-tahun dijaga. Jadi nggak ada yang masuk ke goa, karena ada orang soleh pada tidur. Nah, itu dia. Kalau anjing lain enggak, Ashabul Kahfi doang ya, gitu ya. Jadi jangan disamain ya. Atau anjing mukallaf, apa namanya itu, anjing yang sudah terpelajar, anjing yang udah dilatih untuk berburu. Jadi udah dilatih, jadi melepasnya sambil membaca bismillah, lepas. Nanti dia berburu kelinci umpamanya, atau ayam atau kambing ya, nanti digigit, nggak dibunuh, nggak dibawa kelinci digigit, dikasih tuannya. Nah itu boleh kita makan. Dan anjing itu udah terlatih, udah dicoba, udah dipraktekin, udah latih, udah itu anjing yang
betul-betul memang sudah terpelajar, jadi boleh. Tapi selain itu untuk dipelihara, umpamanya jual beli anjing pada nggak boleh. Ya. Kita ada jual beli kucing, ya. Kucing dijual, bagaimana itu? Ya. Itu, jadi fikih ini luas banget, ya. Kita, ya. Jadi kalau mau itu jangan jual beli, ya. Upah aja dah gitu, ya. Upahin bagaimana dah bentuknya begitu, ya. Nah, jadi begitulah kalau kita mau buang air besar, buang air kecil di lapangan, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau ada penghalang, ada penutup yang menjaga dia dan kiblat, dijagain. Apakah pakai kayu, apakah pakai seng, apakah pakai kambing, apakah pakai onta, dijagain. Yang penting ada penghalang antara dia dan kiblat. Umpamanya ini kambing, terus dia kencing di sini, di sono kiblat, nggak apa-apa karena ada penghalangnya. Ya. Tapi kalau los, nah itu nggak boleh. Ya. Baik. Au kana walam yablugh sulusai dhira, atau belum sampai tingginya 2/3 hasta. Jadi harus ada penghalang yang tinggi begitu, ya. Kalau sekarang kita mungkin nggak mungkin dah kita lapangan. Kalau zaman dahulu kan hidupnya di Sahara, ya, orang-orang Badui tinggalnya kan di Sahara, ya, dibikin tenda-tenda itu yang kata Allah, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Jadi dia pergi waktu musim panas, dia pergi, pindah musim dingin, dia pindah. Sampai sekarang masih ada. Waktu saya di Jordan masih ada itu. Jadi dia sewa tanah lapang. Nah, dia bawa kambingnya semua, bawa bininya, bawa semua lah, dibikin tenda di situ, ditinggal di situ berbulan-bulan, disewa. Nah, kambingnya ada yang beranak, ada yang mau beli, dijual. Ya, jadi memang hidupnya begitu, hidupnya namanya nomad kalau bahasa Inggrisnya. Ya, orang-orang Badui yang hidupnya berpindah-pindah. Jadi masih primitif. Di Saudi disiapin apartemen, nggak mau ditinggal di apartemen, tetap dia begitu hidupnya. Ya, saya di Jordan punya teman orang dari Sahara. Ya, kalau dia pulang kampung tuh dibawa makanan dari Sahara itu. Ya, jadi hidupnya memang masih di tenda-tenda. Makanan-makannya yang dibikin pada semua, sampai api aja masih begitu. Ya. Saking menjaga tradisinya, ya. Makan rotinya dibawa enak banget, ya. Susu minumannya itu susu kambing, susu onta, ya. Cerdas. Di kelas dia juara kedua itu dari Sahara itu, ya, orang Badui itu. Jadi memang lain, ya, karena alamnya susah, jadi fisiknya kuat-kuat. Nah, kalau untuk ukuran kita mungkin nggak ada orang, kecuali main bola, dikencing tuh, ya, di lapangan bola. Jadi harus lihat-lihat, ya, mana kiblat, sono, berarti jangan ngadep begini, ngadep sono, gitu. Umpamanya, ya, baik. Karena kiblat kan paling afdol, ya, jadi jangan dikencingin, ya, atau membelakangi. Makanya kita apa aja disunahkan ngadep kiblat. Sampai nikah pun calon pengantinnya disunahkan menghadap kiblat. Kalau orang mati pun begitu juga, disunahkan palanya, mukanya menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang mati, palanya menghadap sono, mukanya menghadap kiblat. Mukanya menghadap sono. Jadi dia ditaruh lurus, mukanya di sono, kakinya di sono. Nah, palanya dipakein bantal biar tinggian dikit, biar mukanya menghadap kiblat. Kalau nggak pakai bantal, mukanya menghadap
langit. Jadi bagian bantal dikit gitu, biar mukanya menghadap ke kiblat. Itu sunnah, ya. Menyembelih menghadap kiblat, pokoknya yang bagus-bagus lah, ya, menghadap ke kiblat. Kalau lagi sakit ngadep kiblat, bagus nggak? Jadi pas mati langsung ngadep kiblat, jadi nggak dipindahin lagi, ya. Jadi nggak repot-repot kan? Ya, bagus nggak tuh gitu, ya? Kalau pindahinnya repot kan, ya. Jadi karena kiblat itu tempat yang paling mulia. Baik. Au balaghahuma wa ba'uda anhu aktsara min salasati adra'in bi dzira'il adamiyin kama qala ba'duhum, atau sampai 2/3 hasta wa ba'uda anhu, tapi jauh dari penghalang dan dari orang itu jauh. Aktsara min salasati adra'in, jauhnya lebih dari 3 hasta. Bidzira'il adami, hasta manusia. Hasta itu segini hasta, ya, jadi bukan semeter, bukan, ya. Kalau hasta segini panjangnya, 1 hasta. Jadi 3 hasta sampai sini dah, berarti 1,5 meter dah. Jadi kalau dia ada penghalang, supaya dekat penghalang, tapi jangan jauh dari penghalang. Dari penghalang jadi sama aja seperti dia di Sahara. Nah, wal bunyanu fi hadza kasahra'i bisyaratil madhkuri. Wal bunyanu, dan bangunan, ya, kayak rumah umpamanya, fi hadza, di dalam hal ini, yaitu menghadap kiblat, kasahra'i, seperti Sahara, seperti lapangan yang luas, bisyaratil madhkuri, dengan syarat yang udah disebutin itu tadi, illa, kecuali al-bina'u al-mu'iddatu liqada'il hajah, kecuali bangunan yang disiapkan khusus untuk qada hajah, kayak WC umpamanya, khusus dibikin dalam satu rumah, meskipun menghadap kiblat boleh, ya. Jadi illal bina'a, kecuali bangunan al-mu'iddah, yang disiapkan liqada'il hajah, untuk berak, untuk kencing, ya. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak diharamkan sama sekali. Wa kharaja biqaulina al-ana ma kana qiblatan awalan ka Baitul Maqdis. Nah, di sini dikatakan tadi itu, yaitu al-ana al-Ka'bah, lain dengan kiblat yang dahulu, karena dulu umat Islam sekitar setahun 6 bulan itu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, ya. Sesudah itu baru fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesudah itu palingkanlah ke Masjidil Haram, sampai sekarang, sampai kiamat. Jadi tidak ke Baitul Maqdis lagi, meskipun dulunya umat Islam sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, jadi sekarang kalau kita berak menghadap Baitul Maqdis kagak apa-apa. Fasiqbaluhu wastidbaruhu makruh, menghadapnya atau membelakanginya hukumnya makruh, tapi nggak apa-apa, nggak haram, hanya makruh saja, ya. Itu Baitul Maqdis, meskipun dia dulunya kiblat umat Islam, tapi udah dihapus. Nah, yang sekarang ini Ka'bah, gitu. Cukup dah, ya. Memang kalau membahas WC kurang nafsu, ya. Ntar kira nikah ntar, ya. Tapi masih lama, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غhairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca surah Fatihah yang memberikan makan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, umur panjang, sehat walafiat. Nah, ini dia namanya nih, ya. Dari keluarga Bapak Fahmi, Bapak Syamsuryadi, Bapak Arif, dan Bapak Abu Bakar. Ini siapa? Nggak usah. Oh, ini keluarganya, nggak usah dibaca. Iya. Jadi itu yang telah memberi makan kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halang berkah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مسينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.